Pietas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang berbahagia, perkenalkan kami dari tim Universitas Muslim Indonesia. Saya atas nama Arneta Alivia selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan closing dan opening statement. Di samping kanan saya Muhammad Irfan Pratama yang akan menjabarkan mosi perdebatan kita pada hari ini dalam segi pro, dan di samping kiri saya Nur Arfitra Mapuna yang akan menjabarkan mosi perdebatan kita pada hari ini dalam segi kontra. Namun, jauh sebelum melangkah ke tataran argumentasi kami, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk mendudukan latar belakang mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, seorang pakar konstitusi Kenneth Clinton Weir mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara merupakan hasil kesepakatan dari situasi politik, sosial, dan ekonomi pada waktu tertentu. Jika situasi dan kebutuhan masyarakat berubah, maka Undang-Undang Dasar sebagai resultat juga dapat berubah. Karena perubahan Undang-Undang Dasar suatu negara dianggap sebagai proses penyempurnaan pada sistem ketatanegaraan suatu negara. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang berbahagia, seperti yang kita ketahui secara historis, Indonesia sendiri telah mengalami beberapa fase proses perubahan Undang-Undang Dasar. Dimulai pertama kali dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian disusul Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 yang mengakibatkan bentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Kemudian disusul kembali dengan konstitusi yang ketiga, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950, di mana bentuk negara kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya tetap parlementer, hingga dikeluarkannya lah Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga saat ini dan telah diamandemen sebanyak 4 kali. Dewan Juri yang terhormat, pengalaman perubahan konstitusi ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami dinamika sesuai dengan situasi sosial, politik, dan ekonomi. Perlu kita pahami bahwa teori mekanisme perubahan konstitusi menurut C.F. Strong dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, antara lain yang pertama melalui parlemen yang menggunakan sistem keterwakilan, dan yang kedua referendum yang menggunakan sistem pemutusan langsung oleh rakyat. Yang kemudian perubahan konstitusi ini akan dijabarkan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga tim kami. Solus populi suprema lex, suara rakyat merupakan hukum tertinggi. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati konstitusi yang kami banggakan. Pada kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan yang dimana mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di mana di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kita mengenal adanya sistem referendum. Secara definitif, referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap ketetapan MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum sangat cocok untuk kita terapkan di negara Republik Indonesia, mengingat kita menganut sistem demokrasi. Berbicara mengenai referendum, tidak bisa terlepas dari sistem demokrasi, karena sistem demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga dapat dikatakan bahwa referendum merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan melalui referendum dengan maksud agar mendapatkan legitimasi sosial dan legitimasi politik dari rakyat. Selain itu, George Jelinek membedakan perubahan Undang-Undang Dasar dalam 2 hal, yaitu yang pertama, perubahan Undang-Undang Dasar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar atau secara konstitusional, dan yang kedua, perubahan Undang-Undang Dasar dengan tidak disebutkan oleh Undang-Undang Dasar, tetapi melalui referendum atau secara ekstra konstitusional. Apabila perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka kita mengacu pada pasal 37 yang mana sahnya perubahan Undang-Undang Dasar adalah apabila disetujui oleh 2/3 anggota MPR yang hadir. Namun Dewan Juri yang terhormat, apabila konstitusi usulan perubahan oleh MPR, maka dapat kita pastikan dalam pembahasannya akan elitis dan bisa terjebak dalam oligarki.
Karena di dalam MPR ada dua kepentingan besar, yaitu DPR dan DPD. Dewan Juri yang terhormat, yang kalau kita detailkan lagi, aktor yang ada di dalamnya adalah partai politik. Yang menjadi kekhawatiran adalah jangan sampai usulan dan niatan perubahan ini bukan untuk kepentingan rakyat secara nasional, tetapi hanya untuk kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu saja. Sehingga perubahan Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan melalui referendum, di mana ditawarkan langsung kepada rakyat sehingga hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 lebih legitimate dan memiliki dasar yang kuat. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati konstitusi yang kami banggakan. Ini pun sejalan dengan teori Living Constitution yang kemudian dikemukakan oleh Prof. Jimli Asidik, di mana dalam perubahan Undang-Undang Dasar harus melibatkan partisipasi dan keikutsertaan seluruh warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 2 secara jelas dan tegas menetapkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Maka yang termaktub dalam kedaulatan rakyat adalah hak yang melekat pada rakyat untuk menentukan arah dan tujuan bangsa. Sehingga setiap proses amandemen mesti dikonsultasikan dengan rakyat Indonesia melalui referendum. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati konstitusi. Dalam teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh John Locke mengatakan bahwasanya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Sehingga legitimasi kekuasaan pemerintah dan wakil rakyat dalam hal ini MPR adalah berasal dari rakyat. Referendum hadir sebagai solusi dari carut-marutnya sistem demokrasi yang katanya mewakili suara rakyat, tetapi malah melenceng dari keinginan rakyat. Ini pun sejalan dengan hukum progresif yang digagas oleh Prof. Sacipto Raharjo, bahwa hukum hadir untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan kepentingan rakyat banyak. Karena sejatinya masyarakatlah untuk hukum, bukan hukum untuk masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, dalam teori negara kesejahteraan Cronenberg mengungkapkan bahwa negara harus hadir untuk mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik itu seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan untuk mensejahterakan golongan tertentu, tetapi seluruh rakyat. Sehingga jelas dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum sangat tepat diterapkan di negara Indonesia, mengingat negara Indonesia merupakan negara demokrasi. KCWR memaknai perubahan konstitusi atau Undang-Undang Dasar dilakukan sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri atau Undang-Undang Dasar yang akan diubah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati konstitusi. Berkaitan dengan mosi pada hari ini, kami berada pada posisi kontra, tidak sepakat dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 melalui referendum. Ada beberapa hal-hal yang menjadi dalil penguatan keberpihakan kami pada posisi kontra di perdebatan kita kali ini, baik secara konstitusi, yuridis, dan teoritik. Berdalil terhadap pasal 1 ayat 3 dalam tatanan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, sehingga supremasi hukum haruslah ditegakkan dengan adanya penegasan terhadap tujuan hukum. Sebagaimana Gustav Rebrutz menuturkan bahwa ada 3 tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Sehingga hukum atau yang dikenal dengan istilah Rechtsstaat dan the rule of the law juga berkaitan dengan paham nomokrasi yang berasal daripada perkataan nomos dan kratos. Nomos yang berarti norma, sedangkan kratos adalah kekuasaan. Ialah kekuasaan oleh norma atau kedaulatan hukum. Berdalil terhadap teori kedaulatan hukum yang dikemukakan oleh Immanuel Kant bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan hukum. Yang berkenaan dengan Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menerangkan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan dipertegas kembali dalam ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 menyebutkan bahwa usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR. Dalam pasal ini sudah jelas ditinjau dari sisi gramatikal, rumusan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 tidak mencantumkan frase keterangan adanya referendum, justru menggunakan pilihan frase usul perubahan
pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR. Pilihan kata dapat diagendakan dalam sidang MPR berfungsi untuk menegaskan frase tidak adanya mekanisme referendum dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang MPR diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR sebagai alternatif yang lebih efektif dan efisien untuk dilakukan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut bertalian dengan fungsi penguasaan MPR untuk menerima aspirasi rakyat. Berdalil menurut Charles J. Frederick mengemukakan parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Parlemen juga merupakan majelis tempat dilakukannya pembahasan, merupakan lembaga yang berusaha untuk memecahkan masalah dalam aktivitas masyarakat. Oleh karenanya, perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 melalui usul MPR adalah solusi yang tepat untuk dilakukannya daripada dengan memberlakukan referendum yang tidak memiliki mekanisme formil di dalamnya. Berdalil oleh Dr. H.R. Ridwan dalam bukunya Hukum Administrasi Negara halaman 98 menjabarkan konsep teoritis tentang kewenangan yang dikemukakan oleh Hades Todd bahwa kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik. Sehingga hal tersebut mempertegas bahwa hanya MPR yang merupakan subjek hukum publik yang memiliki kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 telah ditentukan secara jelas prosedur untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. MPR Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengubah hal tersebut, yang dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 8/MPR/1998 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 4/MPR/1983 tentang referendum, sehingga Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum perlu dicabut. Ketentuan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar tidak sesuai dengan jiwa dan semangat serta prinsip perwakilan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 1945. Selain itu, hal yang sangat mendasar bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak terdapat ketentuan mengenai referendum, sehingga kami dengan tegas berada pada standing position kontra terkait mosi perdebatan kita kali ini. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang berbahagia, tibalah kita di penghujung perdebatan kita hari ini. Dewan juri yang terhormat, konsekuensi sebagai negara hukum secara mutatis dan mutandis memunculkan kewajiban bagi negara untuk melaksanakan prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan dalam negara hukum adalah berusaha mendapatkan titik tengah antara dua kepentingan, yaitu memberikan kesempatan kepada negara untuk menjalankan pemerintahan dengan kekuasaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya melalui prinsip keadilan hukum. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang berbahagia, referendum tidak bisa terlepas dari sistem demokrasi, karena sistem demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa demokrasi yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat berupa penyerahan kepada rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan politik dalam hidup bernegara. Namun, berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menerangkan bahwa MPR berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dan dipertegas kembali dalam ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang menyebutkan bahwa usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang berbahagia, dengan mengacu kepada ketentuan yang demikian, maka sebuah keniscayaan untuk membangun dan menegakkan hukum harus berlandaskan pada demokrasi dan demokrasi secara seimbang. Walaupun demokrasi dan demokrasi berbicara pada aspek yang berbeda, namun bukan berarti tidak dapat diseimbangkan. Demokrasi akan selalu berbicara pada aspek politik, bagaimana menegakkan kedaulatan rakyat, tetapi demokrasi berbicara pada perspektif hukum. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat tanpa dikawal hukum dipastikan akan mengarah pada kondisi tidak seimbang, dan sebaliknya, hukum tanpa adanya dorongan dari masyarakat akan mengalami pelemahan dalam penegakannya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.